Halo, selamat datang di channel Gambar Teknik. Di sini kita akan belajar menggambar teknik menggunakan software SolidWorks. Di video ini akan mengeksplor membuat geometri yang lebih kompleks menggunakan tangent art. Pertama, buka New Documents, pilih Parts. Kita pilih satuan dan aktifkan grid, seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Pilih Tool Sketch dan Line Tool. Front, top, dan right plane akan muncul. Kita pilih top plane. Kita rubah pandangan, klik View Orientation, pilih Top View. Kita mulai dengan membuat sebuah garis horizontal. Simbol warna kuning yang teman-teman lihat di ujung Line Tool mengindikasikan bahwa garis ini horizontal. Jika garisnya tidak lurus, simbol tersebut tidak muncul. Klik dan kita buat garis kedua miring ke atas, klik lagi. Sekarang kita buat sebuah tangent arc. Untuk mengaktifkan Arc Tool, arahkan pensil tool ke titik terakhir. Sekarang Line Tool berubah menjadi Arc Tool. Teman-teman bisa melihat garis biru putus-putus mengikuti Line Tool. Garis ini merepresentasikan hubungan geometrik aktual. Untuk merubah arah arc, kembalikan kursor ke titik awal. Sekarang kita buat sebuah tangent arc 180 derajat. Untuk merubah arc menjadi garis, teman-teman bisa klik kanan dan pilih Switch to Line. Mari kita lanjutkan sketch ini. Sekarang teman-teman bisa melihat dua garis kuning. Garis tersebut tidak merepresentasikan hubungan geometrik, tetapi lebih mengarah sebagai guideline. Oke, kita lanjutkan. Garis ini horizontal seperti teman-teman lihat. Dan titik ini sekarang tegak lurus dengan titik yang di bawah ini. Klik lagi dan kita buat tangent arc sekali lagi. Seperti teman-teman lihat, sketch ini mempunyai 4 hubungan tangent dan 2 garis horizontal. Sekarang kita buat sketch ini menjadi fully defined menggunakan Smart Dimension Tool. Kita mulai dengan garis ini terlebih dahulu. Accept. Setiap dimensi yang dibuat dapat ditempatkan dengan cara yang berbeda-beda. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan seperti ini. Klik dan accept. Kita juga harus mendefinisikan arc kita. Accept. Dan accept. Sekarang kita define sudut ini. Klik pada garis ini, dan ini. Smart Dimension secara otomatis berubah menjadi Angle Dimension. Kita bisa menempatkan Angle Dimension dengan 4 cara berbeda. Kita taruh di sini saja. Klik OK. Kita beri dimensi garis ini. Sketch ini masih berwarna biru karena kita belum memberikan dimensi sketch ini terhadap Zero Coordinate Point. Klik Zero Coordinate Point. Klik di sini dan berikan dimensi. Dan tambahkan 1 dimensi lagi. Sekarang teman-teman lihat sketchnya menjadi hitam yang artinya telah fully defined. Accept. Dan kita gunakan Extrusion Tool seperti yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Pilih Sketch. Dan klik Extruded Boss Base.
Masukkan angka 30. Accept. Sekarang kita mengeksplor extrusion tool secara lebih detail. Kita buat extrusion lain pada sisi ini. Perhatikan ketika kita menarik mouse pada sebuah solid, SolidWorks akan memberikan beberapa feedback mengenai apa yang akan kita pilih. Ini adalah simbol face. Dan ini simbol edge. Dan juga simbol vertex. Pilih top face. Pilih sketch dari toolbar. Dan dari toolbar sketch pilih circle tool. Dari toolbar view orientation, pilih top. Pertama, kita gambar sebuah concentric circle pada arc ini. Ketika teman-teman menyentuh edge arc ini, perhatikan bagaimana arc menjadi terhighlight dan center arc muncul. Klik pada center dan gambar sebuah lingkaran. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya. Pilih, tapi jangan diklik pada edge. Dari center point kita tarik dan buat lingkaran lainnya. Sekarang kita hubungkan pusat dari kedua lingkaran. Pilih line tool, dan dari pusat lingkaran ini, tarik garis. Klik. Dan klik ke pusat lingkaran berikutnya. Sekarang klik kanan pada garis ini, pilih sketch tool, dan add relation. Pilih horizontal pada kotak command di kiri. Pilih garis ini, dan ini. Pilih paralel pada kotak sebelah kiri. Klik accept. Sekarang kita pilih tool offset entities. Property Manager muncul, kita masukkan 10. Dan pada kotak ini kita pilih kedua garis ini. Centang select chain dan BI direksional. Dan kita lihat bagaimana perbedaan apabila BI direksional tidak dicentang. Pilih base geometry, maka garis awal yang kita buat menjadi garis putus titik. Teman-teman juga bisa memilih cap ends dengan arc, atau line. Untuk kali ini kita biarkan saja, jadi klik accept. Sekarang kita pilih trim entities, pilih trim to closest. Dan kita trim ujung garisnya, dan bagian dari lingkaran. Kita lakukan juga pada sisi lainnya. Oke, pilih Smart Dimension, dan beri ukuran pada kedua lingkaran. Biarkan ukuran apa adanya, dan klik Accept. Dan sekarang sketch ini fully defined. Sekarang kita siap untuk mengekstrud. Klik Extrude Tool dari Feature Manager. Kita rubah dulu pandangan menjadi isometrik. Dan masukkan angka 5. Centang Merge Result pada kotak ini, dan Accept. Oke, sekarang kita buat sebuah concentric extrusion. Pada sisi atas lingkaran ini, klik kanan, dan Insert Sketch. Pilih Top View. Pilih Circle Tool. Sentuh edge-nya. Sekarang gambar sebuah lingkaran dari titik pusat di sini.
Sekarang pilih Extrude Command. Masukkan angka 1. Klik Accept. Dan kita akan memodifikasi lingkaran di sebelah kanan. Kita bukan membuat sebuah lingkaran, melainkan sebuah concentric arc. Perhatikan jika teman-teman klik pada permukaan ini, Extrude 2 menjadi terhighlight pada Feature Manager Design Tree. Klik tanda panah untuk expand. Sekarang klik kanan pada sketch ini, dan edit sketch. Double-klik pada dimension ini untuk memasukkan sebuah angka. Oke, kita masukkan angka 10, dan klik Regenerate untuk melihat perubahannya. Seperti teman-teman lihat, kita telah membuat sebuah concentric arc. Klik OK dan keluar sketch. Selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh extrude cut. Klik kanan pada permukaan ini. Pilih Insert Sketch. Pilih Circle Tool. Sentuh edge luar lingkaran ini, dan titik pusat lingkaran akan muncul. Dan sekarang teman-teman buat sebuah concentric circle. Pilih Tool Smart Dimension, dan beri dimensi lingkaran tersebut. Klik Accept. Coba teman-teman perhatikan, lingkaran itu sudah menjadi warna hitam yang berarti fully defined, karena kita membuat lingkaran dari titik pusat lingkaran sebelumnya. Pilih Feature Extrude Cut. Di sini teman-teman bisa memilih awal pemotongan. Untuk contoh ini, kita memilih opsi Sketch Plane. Selanjutnya kita memilih arah pemotongan, dan dari menu drop-down ini, teman-teman pilih True All. Klik Accept. Sekarang teman-teman mempunyai contoh lubang, karena tadi kita memilih True All. Sekarang, jika teman-teman klik pada Boss Extrude 1, dan pilih Edit Feature untuk merubah ketebalan part ini menjadi 50. Accept. Teman-teman bisa lihat bahwa lubang masih ada di sana. Sekian video kali ini. Terima kasih.